Ikuti cerita bersambung Manusia Harimau dari Sumatera. Selamat mendengarkan. Dia menyadari bahwa dia benar-benar berhadapan dengan orang berilmu tinggi yang terlalu rendah hati. Baru sekali ditemuinya selama hidup, dia jalan mengikuti langkahnya saja lagi. Tiba-tiba tanya wanita itu, "Kau mau beradu ketangkasan dengan dia? Apakah kau pikir kau akan menang?" "Entahlah Bu, aku bukan ahli berkelahi, tetapi aku mesti menghadapinya. Aku ingin ketenangan hidup bersama istriku, tetapi ini tidak akan pernah mungkin selama dia masih ingin membinasakan aku," kata Erwin. "Aku tahu, itulah buruknya punya ilmu tanpa dasar yang baik. Kepandaian bisa digunakan dua macam, untuk kebaikan atau kejahatan. Kau lihat, orang-orang yang mengurus uang negara ini umpamanya. Mereka orang-orang pintar, punya kedudukan baik, terhormat, tetapi mereka melakukan kejahatan dengan kedudukan dan kepintaran mereka itu. Kalau mereka manfaatkan dengan baik, tentu mereka menjadi orang-orang yang berjasa besar bagi negara dan rakyat. Tapi mereka melakukan sebaliknya. Mereka menjegal dari dalam. Kalau orang-orang begini sudah tiada, maka negara ini akan lebih cepat makmur." Erwin mendengar saja, kagum bagaimana wanita aneh ini sampai-sampai bicara ke soal sementara orang besar yang mencuri dari negara dan rakyat. "Boleh saya bertanya?" sela Erwin kemudian. "Mengenai apa?" "Saya bertambah heran. Mula-mula melihat cara ibu ketika mulai pertama bertemu dengan saya. Kemudian kehebatan ilmu ibu. Kini ibu bicara tentang politik, tentang rakyat dan negara. Siapakah ibu sebenarnya?" Wanita itu tertawa, atau lebih baik dikatakan tersenyum. "Sudah kukatakan, namaku Saodah, orang biasa." "Tidak mungkin ibu tidak punya riwayat dulu-dulunya." "Kau gigih juga Erwin. Begini, aku dilahirkan sebagai bayi dari rahim ibuku. Setelah besar dan bersekolah sampai ke sekolah menengah di zaman Belanda, aku meneruskan sekolah ke tingkat menengah atas. Akhirnya sampai juga ke fakultas jurusan hukum. Pada tingkat 4, aku kawin dengan seorang berpangkat. Jangan kau tanya namanya, tapi dia orang dari daerahmu, dari Tapanuli Selatan sana. Sedangkan aku lahir dan dibesarkan di Bandung. Suamiku itu baik sekali. Bagiku, rasanya takkan ada laki-laki melebihi dia di dunia ini. Tetapi Tuhan memanggilnya pulang ketika dia menunaikan tugas di perbatasan Kalimantan." Saodah diam. Dia sedih, terkenang masa lampau. Erwin juga diam. Dia tidak mau mengganggu keheningan yang begitu dibutuhkan oleh Saodah. Setelah itu Saodah melanjutkan kisahnya. "Aku sakit-sakitan memikirkannya, karena ketika itu rupaku lumayan. Maka banyak orang mendekati aku. Mereka pikir aku janda muda yang masih perlu dampingan seorang suami. Ada yang menawarkan bantuan, menawarkan diri dan macam-macam. Kemudian aku menjauh dari kota. Aku mengaji dan sembahyang, sampai aku mengikuti jejak suamiku yang kucintai itu." Erwin merasa bahwa dia berhadapan dengan roh atau penjelmaan Saodah yang sudah mati. Tetapi anehnya, dia tidak merasa takut. "Bagus kalau kau tidak takut padaku," kata Saodah. "Aku tak suka kekerasan. Suamiku pun tak suka kekerasan. Tetapi ada kalanya kekerasan harus digunakan untuk mencapai suatu perdamaian atau kedamaian.
Suamiku itu mati karena kekerasan, gugur di medan laga. Saya juga tidak suka perkelahian atau kekerasan, Bu, kata Erwin. Aku tahu, makanya aku tidak melarang kau. Tetapi, apakah kau punya cukup bekal untuk menghadapi dia? Itam itu orangnya hebat, binatang pun dapat disuruhnya. Dia kebal, tak dimakan senjata api atau tajam. Erwin tidak berpikir sejauh itu. Tetapi, tiap orang kebal punya kelemahannya. Sebenarnya curang kalau kukatakan di mana kelemahan itu. Tetapi juga tidak adil kalau orang biasa semacam kau berhadapan dengan orang kebal seperti Itam. Erwin memasang telinga baik-baik. Rambutnya, kata Saodah, kalau kau bisa mencabut beberapa helai rambutnya, akan hilang kekebalannya. Tapi itu pekerjaan sulit, dia tentu akan menjaga itu. Nah, kita sudah sampai, kata Saodah. Tanpa disadari oleh Erwin, memang mereka sudah tiba di tempat tujuan, sudah di pekarangan rumah Itam. Dia masih ingat. Masuklah, aku mau pergi, kata Saodah. Ya, terima kasih Ibu. Dengan apa harus kubalas budi baik Ibu? Dengan berbuat kebajikan kepada sesama manusia. Sayangi istrimu, dia anak baik. Jangan kau hianati dia. Ingat, jangan kau hianati dia. Saodah pun hilang, tetapi Erwin tidak segera mengetuk pintu. Dia masih menunggu. Dia ingin masuk dengan badan harimau, tetapi dia masih tetap manusia biasa. Tidak ada tanda-tanda bahwa dia akan jadi manusia harimau. Dia jadi terkejut ketika seorang menegur dia, seorang anggota Hansip yang lalu di jalan raya. Kata Erwin, dia mau ke rumah Pak Itam, mau minta obat katanya. Percayalah Hansip itu, karena dia memang terkenal sebagai dukun. Kini dia terpaksa mengetuk pintu, kalau tidak Hansip itu akan curiga dan menangkap dirinya. Pintu dibuka oleh Itam sendiri. Dia kaget kenapa Erwin datang, padahal dia bermaksud mau mencegat Erwin besok di suatu tempat untuk dibinasakannya dengan segala ilmunya, dengan keyakinan orang tidak tahu bahwa dialah yang membunuh. Tetapi kini dia sudah duluan datang. Apakah Erwin tahu maksudnya? Orang berilmu hitam itu jadi gugup juga. Kalau Erwin tahu lebih dulu semua maksudnya, maka pasti dia akan celaka. Oh, engkau anak muda, ada sesuatu yang dapat kulakukan untukmu? Tanya Itam. Apakah anak bapak sehat-sehat? Ya, berkat pengobatanmu, dia telah betul-betul sembuh, jawab Itam. Dasar cinta itu memang kadang-kadang mengherankan. Ewis merasa orang yang diimpikannya ada di luar. Dia datang dan mengajak Erwin masuk. Akang datang melamarku? Tanya Ewis. Dia tak malu-malu. Itam yang marah dan malu di dalam hati. Tetapi Ewis adalah anak tunggal dan tautan jiwa. Tetapi di saat itu, tanpa diduga lagi oleh Erwin, datang rasa yang biasa itu. Pendahuluan sebelum menjadi setengah harimau. Kali ini berjalan cepat sekali. Ewis terpekik, Itam mundur dan memasang kuda-kuda. Erwin telah jadi manusia harimau. Tenangkan dirimu Ewis, kau anak baik. Aku juga kasihan padamu. Tetapi ayahmu mau membunuh aku. Tanyalah padanya. Itulah makanya aku jadi begini. Itam memandang Ewis. Dia malu karena telah diketahui anaknya bahwa ayahnya mau membinasakan orang yang menyelamatkan dia.